Salam kesadaran untuk kita semua. Selamat datang di Kesadaran Jiwa, tempat di mana kita tahu hanya berbicara tentang hidup, tetapi benar-benar menyelaminya. Di sini kita belajar bukan hanya untuk memahami, tetapi untuk merasakan. Bukan tidak untuk tahu, tapi untuk menggalau. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita, koneksi sosial. Mengapa banyak orang merasa kesepian meski dikelilingi banyak teman? Mengapa tidak ada hubungan yang terasa dalam, sementara yang lain hanya sebatas permukaan? Bagaimana cara membangun hubungan yang sehat dan bermakna di dunia yang semakin individualistis ini? Mari kita mulai perjalanan ini. Pernahkah kita merasa sendirian di tengah banyak orang? Kita punya banyak kontak di ponsel, tetapi tak ada yang benar-benar bisa diajak berbicara. Kita punya banyak teman di media sosial, tetapi hati tetap terasa kosong. Kita tersenyum, bercanda, berbagi cerita, tetapi di dalam ada sesuatu yang kurang. Mengapa ini terjadi? Karena koneksi sosial bukan tentang seberapa banyak orang di sekitar kita, tetapi seberapa dalam hubungan yang kita miliki. Banyak dari kita terjebak dalam interaksi yang dangkal sekadar basa-basi, obrolan kosong, pertemanan yang hanya ada ketika butuh sesuatu. Padahal, di dalam hati kita ada kerinduan yang lebih dalam. Kerinduan untuk benar-benar terkoneksi. Koneksi sosial yang sehat dan bermakna bukan hanya tentang sering berkomunikasi, tetapi tentang kualitas keterhubungan. Dan ada 3 rahasia yang sering kita lupakan. 1. Koneksi sejati terjadi di level hati, bukan sekadar kata-kata. Saat banyak orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengar. Banyak orang hadir secara fisik, tapi hatinya ada di tempat lain. Koneksi sejati terjadi saat kita benar-benar hadir untuk seseorang. 2. Kejujuran emosional adalah fondasi hubungan yang kuat. Kita sering memakai topeng agar diterima. Dan kita tahu menunjukkan sisi lemah kita. Padahal, hubungan yang dalam lahir dari keberanian untuk jujur dan menjadi diri sendiri. 3. Hubungan yang sehat berjalan 2 arah. Kita sering ingin didengar, tetapi lupa untuk mendengarkan. Ingin dipahami, tetapi untuk memahami. Hubungan yang sejati bukan tentang siapa yang lebih banyak berbicara, tetapi tentang saling hadir dan mengisi. Ada 2 orang sahabat yang dulu begitu dekat. Mereka berbagi tawa, berbagi impian, berbagi kesedihan. Tetapi seiring waktu, mereka mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Salah satunya merasa ada jarak yang makin jauh, tapi ia ragu, apakah masih pantas menghubungi? Apakah sahabatnya masih peduli? Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk mengirim pesan sederhana. Apa kabar? Aku rindu ngobrol denganmu. Dan tanpa disangka, sahabatnya menjawab dengan satu kalimat yang menggetarkan hati. Aku juga rindu. Aku pikir kamu sudah lupa denganku. Seringkali kita merasa hubungan memudar karena orang lain tidak peduli. Padahal mungkin mereka hanya sedang menunggu kita untuk kembali hadir. Banyak hubungan sosial yang terasa rapuh karena beberapa alasan ini. 1. Terlalu fokus pada diri sendiri. Kita sibuk dengan masalah sendiri, lupa bahwa orang lain juga butuh perhatian. 2. Terlalu banyak interaksi dangkal. Kita lebih sering berbicara tentang hal-hal ringan tanpa pernah menyentuh kedalaman jiwa. 3. Takut akan keterbukaan. Kita takut menunjukkan sisi lemah kita, sehingga hubungan tetap di permukaan. 4. Kita lupa bahwa hubungan butuh perawatan. Sama seperti tanaman, hubungan sosial butuh dirawat dengan perhatian dan kehadiran. Dan jika kita tidak menyadari ini, satu persatu hubungan dalam hidup kita bisa pudar, bahkan tanpa kita sadari. Agar hubungan kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan bermakna, kita perlu menerapkan kesadaran dalam berhubungan. 1. Hadir dengan sepenuh hati, jangan hanya mendengar tapi dengarkan. Jangan hanya berada di dekat, tapi hadir sepenuhnya. 2. Jadilah pendengar yang tulus. Dengarkan bukan untuk membalas, tetapi untuk benar-benar memahami. 3. Jangan takut menunjukkan sisi asli diri kita. Hubungan yang sejati bukan dibangun dengan kepura-puraan, tetapi dengan kejujuran. 4. Dijaga dan rawat hubungan seperti merawat tanaman. Hubungan yang sehat butuh perhatian, waktu dan kasih sayang. Ketika kita mulai menerapkan ini, kita akan menyadari bahwa hubungan yang bermakna bukanlah tentang jumlah, tapi tentang kualitas. Rumi berkata, jangan berjalan di depanku, karena aku mungkin tidak bisa mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, karena aku mungkin tidak bisa memimpinmu. Berjalanlah di sampingku, dan mari kita berjalan bersama. Karena hubungan yang sejati bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang saling menemani dalam perjalanan hidup ini. Sahabat jiwa, di dunia yang semakin sibuk dan penuh distraksi, koneksi sosial yang sejati adalah anugerah.
Maka mulai dari sekarang, hadirlah dengan sepenuh hati dalam setiap pertemuan. Dengarkan orang lain bukan hanya dengan telinga tapi dengan hati. Jangan biarkan hubungan yang berharga memudar hanya karena kita terlalu sibuk untuk peduli. Karena pada akhirnya, yang tersisa dalam hidup ini bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita benar-benar terkoneksi. Terima kasih telah bersama Kesadaran Jiwa. Bagikan video ini kepada mereka yang juga ingin membangun hubungan yang lebih bermakna. Salam kesadaran.